Selamat datang perantau-perantau Ranah Minang di Sumatera Barat yang begitu lama didamba-dambakan. Sebelumnya ada pandemi COVID-19, kita tidak bisa bebas pulang kampung, mungkin sampai ada yang 4 tahun belum pulang, dan hari ini baru bisa pulang. Ini benar-benar sangat ramai. Nah, itu tarifnya sangat murah sekali, 30.000. Biasanya kita ke Painan mungkin habis 100 kalau naik travel, ini cuma 30.000 gitu. Kalau ke Carocok Painan cuma 20.000, Bang. 20.000 ya? Iya. Ke Carocok cuma 20.000, guys. Ke Carocok 20.000. Ke Bukit Tinggi 25.000. Ke Maninjau 30.000. Yep. Ke Istana Pagaruyung lewatnya Sitinjau ya, Bang? Lewatnya Sitinjau. Lewat Sitinjau, Danau Singkarak, Ombilin, baru ke Istana Pagaruyung. Berarti kalau orang Solo naik Damri bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Nah, sahabat Gumilang, saat ini saya sedang berada di Bandara Internasional Minangkabau International Airport. Nah, jadi Bandara Internasional Minangkabau ini tetap masih menjadi bandara internasional ya. Dulu kabarnya beberapa bulan yang lalu akan dirubah menjadi bandara nasional saja, dan alhamdulillah karena ini benar-benar bandara yang sangat penting untuk pariwisata di Sumatera Barat dan khususnya dan juga pariwisata di Pulau Sumatera. Akhirnya bandara ini jadi bandara internasional, tetap menjadi bandara internasional, alhamdulillah, karena ini banyak penduduk dari negara Malaysia banyak berwisata di Sumatera Barat, dan itu bandara ini jadi penting ada bandara internasional di Padang dan atau di Sumatera Barat ini. Makanya ini tetap ada, dan jamaah haji atau umroh juga sangat banyak. Dan alhamdulillah Bandara Internasional Minangkabau ini juga masih menjadi Bandara Internasional Minangkabau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan suasana dan situasi Bandara Internasional Minangkabau terkini, karena hari ini di hari Min 3 menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Bandara Internasional Minangkabau ini kedatangan perantau-perantau Ranah Minang, dan kita akan lihat itu kabarnya ada 6 juta perantau di seluruh Indonesia dan dunia pulang kampung menuju ke Ranah Minang, dan kebanyakan juga menggunakan moda transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Dan kita nanti akan melihat dari terminal kedatangan keberangkatan. Nah, sahabat Gumilang yang pulang dari rantau, kalau mau naik kereta api tuh di ujung sana tuh gedungnya, jadi lewat itu ada jembatan. Nah, di jembatan sana langsung menuju ke stasiun kereta api. Yuk, jom kita akan menuju ke stasiun, bukan stasiun, kita akan menuju ke terminal kedatangan Bandara Internasional Minangkabau. Ini cuacanya cukup cerah sekali ya, bahkan panas. Nah, terminal keberangkatan itu di sana. Kita akan menuju ke sana. Ini adalah terminal kedatangan. Yuk, kita akan menuju ke sana. Wih, panas sekali, guys. Nah, selamat datang saya ucapkan kepada perantau-perantau Ranah Minang yang sudah sampai di Bandara Internasional Minangkabau ini, dan selamat berwisata di kampung halaman di Ranah Minang. Wisata-wisata sekarang sudah sangat banyak dan sangat maju, dan itu bisa dilihat oh maaf, sedang ada azan. Saya tutup dulu, saya lanjutkan nanti karena sekarang sedang ada azan. Yuk kita sholat zuhur dulu. Oke, yuk kita lanjut jalan-jalan kita. Tadi udah sampai di depan terminal keberangkatan ya. Jadi ini dari sana, dari parkir motor di ujung sana. Kemudian ini jalannya sudah bagus ya. Nah, kita akan menuju ke terminal kedatangan yang ramai karena banyak perantau dari Ranah Minang yang pulang daripada yang pergi ya. Ini perantau-perantau mungkin dari Pulau Jawa sana juga pulang menuju kampungnya. Ini juga berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau. Nah, kalau beli pusat oleh-oleh, ini ada toko oleh-oleh Ranah Minang. Kita lihat pengumumannya, keberangkatannya pesawat apa aja, dan nanti kita juga akan lihat terminal kedatangan pesawat apa aja. Jadi sahabat Gumilang, untuk tambahan informasi mungkin yang belum tahu,
Di musim libur Lebaran ini ada penambahan maskapai yang ada di Bandara Internasional Minangkabau, yaitunya maskapai Pelita Air itu juga sudah masuk. Kemudian yang terbaru juga yang belum lama adalah AirAsia dari Kuala Lumpur, Malaysia, itu juga sudah masuk. Makanya sekarang ini banyak sekali perantau-perantau dari luar negeri dan dalam negeri semuanya pulang kampung. Dan dikabarkan itu sampai 6 juta perantau ranah Minang pulang kampung semua, dan kebanyakan melalui Bandara Internasional Minangkabau. Dan ini adalah terminal keberangkatan, jadi tidak sebanding dengan kedatangan ya. Keberangkatan cukup sepi, tidak terlalu ramai karena banyak yang datang daripada yang pergi dari Sumatera Barat ini. Nanti kita juga akan lihat listnya seperti apa jadwal penerbangan yang ada di Bandara Internasional Minangkabau ini. Di sini adalah galeri UMKM. Nah, ini dia keberangkatan dan kedatangan. Di sini kita bisa lihat ada Garuda Indonesia, ada Citylink, kemudian ada Super Airjet, Batik Air, Lion Air. Nah, ini yang terbaru Pelita Air, kemudian Batik Air, AirAsia yang paling bawah ini juga sudah ada AirAsia. Kita akan melihat kedatangan lagi ini di terminal keberangkatan. Di sini ada Destita Mart yang ingin beli makanan, dan ini juga ada bakso lapangan tembak Senayan. Kemudian yang terbaru dulu itu KFC, CFC yang ada di terminal keberangkatan dulu tutup, sekarang sudah buka lagi. Kalau mau beli CFC sudah ada ya. Kemudian di sini ada Tourism Activity Center. Nah, ini kayak pusat informasi gitu ya. Di sini banyak-banyak minimarket. Dan ini dia terminal kedatangan Bandara Internasional Minangkabau yang sangat ramai sekali. Dan sahabat Gumilang bisa di sini beli kartu siaga Telkomsel, juga ada Maxim. Serius, Pak? Ini resmi ya. Yang di sini ada taksi Bluebird, jadi tinggal pilih. Kemudian di sini juga ada taksi bandara. Nah, ini terminal kedatangan. Ini sedang menunggu saudara-saudaranya untuk dijemput. Ada yang dijemput ya. Ini lokasi penjemputannya di sini. Dan ramai sekali. Nah, ini ada yang bawa Grab. Kemudian ini ada travel bandara, ya Kak? Iya. Dijemput Kak? Nah, di sini ada AWR, ini jurusan ke Bukit Tinggi juga ada. Nanti di sini juga ada Damri, itu kita lihat jadwal Damrinya di mana. Kita akan melihat jadwal Damri yang hari ini. Damri juga sudah masuk ke Muaro Lasa, ke daerah pesisir selatan, kemudian di Bukit Tinggi, di Danau Maninjau juga sudah masuk, kemudian di Batu Sangkar, dan itu melewati Solo. Di sini ada Roti O. Nah, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang pulang kampung itu dari layar TV itu yang di sana. Nah, itu kita bisa melihat dari sini di pintu kedatangan. Dan kita perantau-perantau ranah Minang disambut dengan musik, instrumen musik Minangkabau, yang di sana ada live musiknya gitu ya. Selamat datang perantau-perantau ranah Minang di Sumatera Barat yang begitu lama didamba-dambakan. Sebelumnya ada pandemi COVID-19, kita tidak bisa bebas pulang kampung. Mungkin sampai ada yang 4 tahun belum pulang, dan hari ini baru bisa pulang. Ini benar-benar sangat ramai sekali, dan mudah-mudahan selama di kampung saudara-saudara kita dari perantau itu nyaman berwisata dan nyaman
berbelanja di kampung halaman. Oke, yuk lanjut perjalanan kita menuju ke daerah terminal yang baru. Itu sudah dipakai atau belum, karena terminal kedatangan yang lama ini juga sudah sangat padat sekali. Nah, sahabat Gemilang, jika ingin naik Damri, di sini ada Damri Kota Padang. Nah, di sini ada rutenya. Ini ada ke tujuan Kota Padang, Imam Bonjol, kemudian Bukit Tinggi 25.000 dan Maninjau 30.000, Carocok 20.000, kemudian Pagaruyung 30.000. Nah, coba kita lihat jadwalnya. Mungkin sahabat Gemilang ingin tahu jadwal Damri di Kota Padang ini. Dan nanti kita akan tulis juga di layar jadwal Damri yang Pak. Jadwal Damri ini Ya, Pak. ini ya, Pak. Ini masih sesuai jadwal yang lama nggak ya? Bentar. Yang mana dulu? Ini ada di sini yang ke Muaro Lasa jam berapa itu ya? Ke Bukit Tinggi itu screenshot sih cuma. Muara Lasa pada Bukit Tinggi. Ya. Oh, ini jadwal lama nih, Pak. Oh, jadwal lama. Iya. Yang barunya itu Kalau kan ada teman-teman kita yang dari Jakarta itu nggak tahu jadwalnya, kadang nanya jadwalnya itu carinya di mana sih, media sosialnya ada nggak? Ada. Ada. Damri Indonesia. Oh, Damri Indonesia. Iya, Instagramnya Damri Indonesia. Oh, bukan Damri Padang ya? Udah enggak, sekarang apa? Soalnya pusat. dulu Damri Padang ada, iya. Sekarang nggak ada, aku cari. Ya, sekarang dia langsung ini, Pak, sentralisasi, Pak. Oh, Damri gitu. Indonesia. Bapak kalau gue Instagramnya Damri Indonesia. Damri Indonesia ya, Pak? Berarti jadwalnya di situ ada, yang di Padang cari ya? Ada. Oke, nah sahabat Gemilang yang ingin cari jadwal Damri itu ada di Damri Indonesia Instagramnya. Cari yang di Kota Padang. Karena banyak sekali itu banyak yang tanya dari perantau-perantau yang mau pulang kampung nggak tahu jadwalnya. Iya. Benar. Jadi itu bisa dipesan online atau ke sini nanti kalau penuh gimana ya, Pak? Kenapa? Nggak bisa online ya? Telepon ke pengaduan Damrinya bisa dipesan. Oh, bisa dipesan juga. Iya. Nomor teleponnya ada. Yang di atas Damri. ini. Ini ya, Damri Indonesia ini ya? Ya, itu Damri Indonesia. Tapi kalau khusus call centernya Damri, Damri Padang ada. Oh, Damri Padang ada. Iya. Terus ini jadwalnya ada yang baru. Boleh minta call centernya Damri Padang kali? Mau pesen tiket bisa di situ, bayar online. Iya, bisa di situ. Oh, bisa di situ. Nah, ini nomor teleponnya. Oh, oke. Aku foto bentar. Nah, ini nomor teleponnya Damri Padang. Yang mau pesen tiket juga bisa lewat sini. Nanti saya cantumkan nomor teleponnya ada di sini di bawah. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Yo, jadi sama-sama, kita bisa lihat jadwal Damri Padang ini di Damri Timetable Indonesia. yang baru ada sama kita juga. Oh, jadwal yang baru. Oh, yang SPN. Boleh aku fotoin, Pak? Lalu sebentar ya, Pak. Nah, jadi kalau perantau-perantau ranah Minang yang ingin pulang kampung itu mungkin lebih nyaman pakai Damri. Kita bisa, sekarang ini sudah ada Damri dari bandara menuju Pantai Corocok, menuju Bukit Tinggi, Pagaruyung, kemudian Maninjau. Ada 4 rute ya, Pak? Iya, 4 rute. Yang ke Padang juga ada satu Iya. lagi. Padang Imam Bonjol ada. Padang Imam Bonjol ya? Sampai Imam Bonjol. Sampai Imam Bonjol. Dari bandara Minangkabau Sampai Imam Bonjol, Imam juga Bonjol. ada. Nah, itu tarifnya sangat murah sekali, 30.000. Biasanya kita ke Painan mungkin habis 100, kalau naik Iya. travel ini cuma 30.000 gitu. Kalau ke Carocok Painan cuma 20.000, Bang. 20.000 ya? Iya. Kacerocok cuma 20.000, guys. Ke Carocok 20.000. Ke Bukit Tinggi 25.000. ke Maninjau 30.000, Yep. ke Istana Pagaruyung lewatnya Sitinjau ya, Bang? Lewatnya Sitinjau. Lewat Sitinjau, Danau Singkarak, Ombilin, baru ke Istana Pagaruyung. Berarti kalau orang Solo naik Damri bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Itu Jadi tarifnya turun di 30.000. Solo. Tarifnya 30.000 Iya, cuma. betul. Kita sampai ke Pagaruyung cuma 30.000. Mungkin ada sahabat Gemilang, perantau-perantau ranah Minang yang kampungnya di Pagaruyung itu cukup bayar 30.000 sudah sampai di kampung. Nah, nanti jadwalnya akan saya tulis di bawah. Jadi kemarin ini banyak sahabat Gemilang yang bertanya jadwal Damri di Bandara Internasional Minangkabau itu jam-jam berapa, karena media sosialnya juga kurang apa ya,
kurang update, dan ternyata Damri Padang tidak ada Instagramnya lagi, sekarang Damri Indonesia. Bisa Sudah ada, Pak? Bapak ke Damri Indonesia terkait dengan apa Damri cabang Padang kenapa ditutup apa Oh, gimana, gitu ya. bisa Sip, dikonsultasi karena misalnya ada pengaduan itu sekarang dari kita suruh ke Damri Indonesia aja Oh, gitu, kalau iya. pertanyakan itu, Pak. Kayaknya lebih enak Damri Padang sih. Iya. Karena kita tujuan ke Padang pasti orang-orangnya mencari Damri Padang gitu. Betul. Saya pun juga seperti itu, cari Damri Padang. Iya. Cari-cari dari tadi nggak ketemu. Benar. Ada Damri Indonesia. Oke. Oke. Jadi sekarang kita pakainya Damri Indonesia, sentralisasi Pak. Sip, Media sip. sosial semua fokus ke kantor pusat sekarang. Oke. Jadi ini ada bisa beli online ya, kalau takut kehabisan tiket mungkin ya. Nah, di Mentawai juga kita ada, Pak. Oh, di Mentawai ada Di Mentawai bandara. ada di Tua Pejat. Di Tua Pejat. Iya. Dari- Sekarang Tua Pejat sampai ke Syuban. Bus Damri Perintis tarif 8.000. 4.000 cuma ya. Iya. Oke. Ada juga di Pasaman, ada juga di Solok Selatan, Pulisuliti, Padangaro, kita udah ada juga. Oh, rute-rute terbaru itu ya, Perintis ya? Iya, Perintis sebaru. Oke. Damas Raya juga ada. Damas Raya di mana? Damas Raya dari Pulau Punjung sampai Sungai Rumbai. Lewat jalur tengah. Iya, Lintas jalur Sumatera. lintas, jalur lintas. Iya, jalur lintas Sumatera sama ya. satu lagi Pulau Punjung ke ke Ampalu. Oh, ke Ampalu lewat di Ada, dalam. lewat dalam. Belok Sikabau ya. Iya benar. Oke. Simak Sikabo belok kiri. Belok kiri. Masuk ke dalam. Oh, nanti bus Simpang Koto Padang, Tobas iya. gitu ya. Oke. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama, Saya Pak. dari Gumilang Jalan-Jalan, mungkin Oh, bisa iya. dilihat nanti. Oke, siap. Channel YouTube Gumilang Sama-sama. Jalan. Kita tolong kerjasamanya Sip, Pak. Kalau ada makasih, itu, Pak. Ya. kita tolong mesin juga. Sip, sip. Karena banyak sekali subscriber Gumilang Jalan-Jalan ini perantau-perantau yang ingin pulang kampung, ingin tanya gitu. Karena Iya. kita ada pariwisata, tentang informasi, tentang wisata yang ada di channel YouTube ini. Ya kemarin sih banyak yang komplain ke saya juga. Iya. Kenapa Damri Padang kok ditutup? Nah, itu makanya. Banyak yang nanyain gitu. Sip, sip, sip. Oke Pak, makasih. Nah, sahabat Gemilang, tadi kita udah tanya ke petugas Damri yang ada di bandara. Ini sudah ada jadwalnya. Jadi dari Muaro Lasak menuju ke Bukit Tinggi. Jadi yang dari Padang ini juga ada. Kemudian berhenti di Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian dari Bandara Internasional Minangkabau menuju ke Lembah Anai. Kemudian lewat Padang Panjang dan Pandai Sike. Jadi melewati Pandai Sike, kemudian Bukit Tinggi terakhir pulang pergi. Jam operasionalnya setiap hari itu dari Muaro Lasak jam 10 dan jam 14.15. Tarifnya di harga 25.000. Kemudian yang ketiga dari Maninjau sampai ke Muaro Lasak. Jadi berangkat dari Maninjau lewat Pariaman dan berhenti di Bandara Minangkabau, kemudian ke Muaro Lasak pulang pergi itu jam operasional jam 7. Kemudian jam 14, jam 7 pagi ya, jam 14 itu tarifnya 30.000. Nah, sahabat Gemilang, tadi kita udah tanya ke petugas Damri yang ada di bandara. Ini sudah ada jadwalnya. Jadi dari Muaro Lasak menuju ke Bukit Tinggi. Jadi yang dari Padang ini juga ada. Kemudian berhenti di Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian dari Bandara Internasional Minangkabau menuju ke Lembah Anai. Kemudian lewat Padang Panjang dan Pandai Sike. Jadi melewati Pandai Sike, kemudian Bukit Tinggi terakhir pulang pergi. Jam operasionalnya setiap hari itu dari Muaro Lasak jam 10 dan jam 14.15. Tarifnya di harga 25.000. Kemudian yang ketiga dari Maninjau sampai ke Muaro Lasak. Jadi berangkat dari Maninjau lewat Pariaman dan berhenti di Bandara Minangkabau, kemudian ke Muaro Lasak pulang pergi itu jam operasional jam 7. Kemudian jam 14, jam 7 pagi ya, jam 14 itu tarifnya 30.000. Nah, mungkin sahabat Gumilang ini karena ada yang kurang jelas jadwalnya ya, jadi bisa dihubungi di Damri Padang ini di nomor 0812 6882 9206. Kemudian nomor WhatsApp yang kedua 0812 77547500. Itu adalah nomor HP-nya yang bisa dihubungi dan bisa dipesan lewat sini. Bisa tanya-tanya jadwal keberangkatan, karena ini yang dari Istana Pagaruyung itu kurang jelas jadwalnya. Kemudian yang ke Pantai Carotok juga kurang jelas. Ini ada 2 jam keberangkatan. Yang dari bandara menuju Carotok ini
ada sekitar jam 2 kalau nggak salah ini ya. Kemudian yang dari Istana Paguruyung ini ada jam 6 pagi, kemudian ada jam 10 pagi juga. Ini dari bandara menuju ke Paguruyung tiketnya 30.000. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, itu tadi ada jadwal Damri sudah ketemu, dan ternyata Damri Padang Instagramnya udah nggak ada. Nah, ini mobilnya. Kalau ingin lihat mobilnya seperti ini, dari Toyota Hiace Marolasa di Terminal Anair, kemudian lewat Solo menuju ke Paguruyung cuma 30.000. Nah, itu jadwalnya nanti ada di bawah, saya catat juga. Dan ini free shuttle bus menuju stasiun kereta api. Nah, ini bus ini gratis menuju ke stasiun kereta api karena stasiun kereta apinya cukup jauh tuh di ujung sana. Kalau jalan kaki kita juga lewat jembatan itu menuju ke sana, itu jauh sekali. Ini juga ada shuttle busnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat terminal yang baru. Ini ada toilet di sini, musola. Dan ternyata terminal yang baru juga belum selesai, juga belum digunakan, padahal perantau-perantau ranah Minang itu begitu padat di terminal kedatangan tadi. Dan ini dia kondisi terminal yang barunya. Mudah-mudahan segera beroperasi ya, karena ini sudah jadi bandara internasional yang tidak jadi diturunkan derajatnya menjadi bandara nasional. Dan itu stasiun kereta api di sana. Oke. Sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya video ini.